Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, jika sudah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dengarkan lagu berikut ini dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berdada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia dan IPA untuk kelas 5 semester 1, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, siswa mampu menjawab soal dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Yang keempat, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Baik anak-anak, Ibu punya teks bacaan berikut. Perhatikan ya teks berikut ini dan akan Ibu bacakan. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara di dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana dan kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, di sini Ibu ada bagan pertanyaan. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Apa tadi? Ya, ikan maskoki ya. Siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya, Dayu. Di mana ikan hias itu dipiara? Ya, di dalam akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Kapan akuarium dibersihkan? Dayu membersihkan akuariumnya setiap 1 minggu sekali. Yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, pertanyaan terakhir menarik nih anak-anak. Kenapa Dayu memperhatikan ikan selalu membuka dan menutup mulutnya, seolah-olah dia sedang menelan air? Menurut kalian, ikan-ikan itu kenapa coba? Bernafas. Ya, betul banget. Respirasi pada hewan. Pada hewan darat yang berupa mamalia, pernapasan berlangsung pada paru-paru.
Prosesnya, udara pertama kali masuk ke lubang hidung, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Meski begitu, tidak semua hewan yang bernapas dengan paru-paru hidup di darat. Paus, anjing laut, dugong, dan singa laut merupakan contoh hewan mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru. Hewan laut yang bernapas dengan paru-paru sesekali akan memunculkan kepala ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen. Trakea merupakan sistem pernapasan yang sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Prosesnya, udara akan masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga yang disebut spirakel. Spirakel memiliki fungsi yang sama seperti hidung, yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea, yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Hewan yang hidup di air atau ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan sisi kiri kepala ikan. Saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Burung bernapas dengan paru-paru. Namun, paru-paru burung berbeda seperti hewan darat yang mengembang dan mengempis. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernapas dan hanya digunakan ketika burung tidak terbang. Sedangkan saat terbang, pundi-pundi udara membantu burung untuk bernafas. Organ ini merupakan kantung yang berfungsi menyimpan udara. Karena paru-parunya kecil, burung membutuhkan alat pernapasan tambahan berupa kantong udara. Kurang lebih, tiap burung memiliki 9 kantong udara. Hewan amfibi. Hewan ini bermetafosis dari sistem pernapasan insang menjadi paru-paru. Hewan amfibi ada yang bernapas menggunakan kulit. Kulit menyerap air yang kemudian akan terjadi proses pertukaran gas melalui kulit atau respirasi kulit. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Setelah menyaksikan video tadi, kalian telah mengetahui organ pernapasan pada hewan dan cara bekerjanya. Sekarang buatlah kelompok. Terdiri dari 7 kelompok. Kelompok pertama membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah. Nah, kelompok kedua penapasan pada ikan. Kelompok 3 penapasan pada serangga. Keempat, penapasan pada amfibi. Kelima, penapasan pada reptil. Dan kelompok 6 penapasan pada burung. Yang terakhir, kelompok 7 penapasan pada mamalia.
Baik, anak-anak, apakah ada materi yang belum dipahami? Jika sudah, bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kalian. Mari bersama-sama menyimpulkan materi hari ini. Pembelajaran yang didapat hari ini apa saja anak-anak? Yang pertama, menyebutkan informasi dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, menjawab soal dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Yang keempat, membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Di sini Ibu ada evaluasi. Coba nomor pertama, titik-titik-titik saja yang dipelihara oleh Dayu. Coba apa jawabannya? Ya, apa? Apa saja yang dipelihara oleh Dayu? Nomor 2, titik-titik-titik pemberian makanan dilakukan. Apa jawabannya? Ya, kapan pemberian makanan dilakukan? Pinter. Nomor 3, titik-titik-titik letak ikan dipelihara. Jawabannya apa? Di mana letak ikan dipelihara? Betul. Nomor 4, hewan ikan bernafas dengan? Ya, insang. Nomor 5, hewan cacing tanah bernafas dengan? Ya, betul, kulit. Nomor 6, hewan mamalia bernafas dengan? Betul, paru-paru. Sudah pintar semua ya anak-anak. Setelah selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa ya anak-anak untuk pembelajaran besok hari. Tetap semangat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari Ibu ya anak-anak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.